Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini yaitu teman-teman tentang apakah benar dengan gagal bayar itu merupakan solusi terbaik seperti yang sering saya ucapkan di video sebelumnya. Saya ulang-ulangi, dengan gagal bayar adalah solusi terbaik. Dan ini juga ada yang bertanya kemarin di video sebelumnya, apakah benar Bang dengan gagal bayar itu adalah solusi terbaik? Anda harus hati-hati katanya karena mengedukasi banyak orang dan ini bisa jadi dijadikan patokan oleh orang-orang untuk menggagal bayarkan utang di pinjaman online itu kalau misalkan itu benar adanya. Oke, tapi sebelum dibahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini apakah solusi dari gagal bayar pinjaman online itu merupakan solusi terbaik? Dan ini pernah dibahas di video-video sebelumnya walaupun mungkin tidak sama. Dan ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video sebelumnya bahwa apakah benar ketika kita memutuskan untuk gagal bayar itu adalah solusi terbaik. Jadi begini teman-teman, keadaan ekonomi setiap orang itu kan tidak selamanya lurus-lurus saja, tidak selamanya selalu di atas. Mungkin ada yang pernah mengalami di saat asalnya selalu ada, rezekinya selalu banyak, tiba-tiba Allah menurunkan musibah dan akhirnya terpuruk ekonomi. Dan itu juga bisa terjadi ketika kalian menjadi nasabah pinjaman online. Awalnya kalian berusaha untuk membayarkannya, berusaha untuk membayar cicilan dengan cara berbagai cara yang kalian lakukan yang itu tujuannya untuk membayar utang di pinjaman online tersebut. Tetapi ada saatnya kalian itu terpaksa memutuskan untuk tidak membayar dan telat bayar, bahkan sampai gagal bayar bulanan, tahunan, bahkan mungkin ada yang tidak pernah membayar. Karena itu kondisi ekonomi kalian memang tidak memungkinkan lagi untuk membayar utang di pinjaman online tersebut. Sehingga apakah benar solusi gagal bayar itu adalah solusi terbaik? Menurut saya, ketika kalian dalam keadaan kesulitan ekonomi, terpuruk ekonomi dan tidak sanggup lagi membayarkannya, untuk kebutuhan sehari-hari kalian, keluarga kalian juga sulit dan akhirnya kalian terpaksa tidak bisa membayarkan utang di pinjaman online, itu adalah memang langkah terbaik, mengambil opsi gagal bayar daripada kalian terus-terusan memaksakan membayar utang di pinjaman online tersebut dengan cara berutang kembali. Itu tidak boleh dilakukan karena kalau kalian mencoba membayar utang di pinjol dengan cara berutang akan berpotensi gali lubang tutup lubang dan itu akan menjerat kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Itu kenapa saya selalu menyampaikan kalau kalian sudah tidak sanggup bayar, stop pembayaran dan gagal bayarkan. Karena dengan gagal bayar itu adalah opsi dan solusi terbaik daripada kalian gali lubang tutup lubang. Ingat, gagal bayar adalah solusi terbaik daripada kalian gali lubang tutup lubang. Membayar utang yang satu, meminjam ke pinjol yang lain, membayar pinjol yang satu, meminjol lagi ke pinjol yang lain. Itu tidak boleh terjadi dan tidak boleh dilakukan sama sekali oleh kalian semua yang dalam keadaan kesulitan ekonomi. Itu ya. Jadi camkan dulu, jangan sampai kalian salah mengartikan. Karena saya tidak pernah menyuruh kalian untuk meminjam uang sebanyak-banyaknya dari pinjaman online lalu jangan dibayarkan, lalu gagal bayarkan. Saya tidak pernah menyuruh kalian seperti itu. Saya hanya mengedukasi kalian yang kesulitan ekonomi ketika awalnya sudah selalu membayar utang di pinjaman online tersebut, tetapi karena kesulitan ekonomi tersebut akhirnya kalian terpaksa telat bayar dan gagal bayar. Makanya gagal bayar itu adalah opsi dan pilihan terbaik daripada gali lubang tutup lubang. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini masih terus-terusan berusaha membayar utang di pinjaman online dengan cara apapun yang kalian lakukan, bahkan mungkin kalian ada yang sampai menggadaikan kendaraan kalian, menggadaikan tanah, menggadaikan sertifikat rumah, menggadaikan istri, pokoknya segala macam kalian lakukan untuk membayar utang di pinjaman online. Itu kan secara realistis itu sudah tidak sehat. Finansial kalian itu sudah betul-betul tidak sehat. Berarti keputusan yang harus kalian ambil itu jangan melakukan gali lubang tutup lubang. Solusinya adalah gagal bayar. Jelaskan, gagal bayar adalah opsi dan solusi terbaik di saat ekonomi kalian sudah terpuruk dan tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online. Dan jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang.
Masalah nanti kalian akan diteror oleh DC pinjol, akan didatangi DC lapangan, diancam akan dipenjara, diproses ke jalur hukum. Abaikan semua itu. Kalian fokuskan pikiran kalian ketika kalian dalam kesulitan, fokuskan untuk mencari peluang-peluang rezeki. Sehatkan pikiran kalian, selalu berpikir logika, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi sesuatu yang dikirimkan oleh DC pinjol, ancaman-ancaman akan diproses ke jalur hukum, akan didatangi DC lapangan, akan dipenjara dan sebagainya. Kalau kalian mengikuti alur yang dilontarkan oleh DC pinjol, maka hidup kalian akan hancur selamanya. Jadi lebih baik abaikan semua teror dari DC pinjol tersebut, fokuskan hidup kalian, sehatkan pikiran kalian, dan cari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah agar kalian bisa tetap bertahan hidup. Bertahan hidup, menghidupi hidup kalian sendiri, menghidupi keluarga kalian. Jangan terus-terusan berusaha gali lubang, tutup lubang untuk membayarkan hutang di pinjaman online. Karena sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun keinginan kalian untuk membayar hutang di pinjaman online dalam keadaan ketidakmampuan, maka itu akan menghancurkan kehidupan kalian secara perlahan-lahan. Banyak kejadian-kejadian orang yang sudah tidak mampu bayar, memaksakan membayar. Ada yang gali lubang tutup lubang, menggadaikan asetnya, menjual asetnya. Ada yang menggadaikan istrinya. Ada juga yang sampai mereka melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yaitu mengakhiri hidup, mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidup keluarganya, mengakhiri hidup temannya. Pokoknya banyak hal-hal yang di luar akal sehat yang dilakukan ketika kepanikan dan ketakutan yang berlebihan di saat mengalami telat bayar, bahkan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Jadi seharusnya yang harus kalian lakukan itu adalah stop pembayaran di saat kalian sudah tidak mampu bayar. Jangan lagi gali lubang tutup lubang. Oke, camkan ya. Jangan gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang di pinjaman online. Lebih baik gagal bayarkan, karena itu adalah opsi dan solusi terbaik agar kalian bisa lebih fokus untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik. Bangkit dari keterpurukan, perbaiki ekonomi kalian, perbaiki ekonomi keluarga kalian. Jangan terus-terusan memikirkan pinjaman online. Oke, yang terpenting kalian tetap semangat. Jangan terus-terusan kalian berusaha membayar hutang dengan cara berhutang. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengalami kesulitan dalam hal apapun, baik itu ekonomi, kesulitan hidup, permasalahan hidup, yang terpenting kalian selalu berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah. Meminta pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, tobat sama Allah atas segala yang pernah kalian lakukan, atas segala kesalahan yang pernah kalian perbuat. Insya Allah jika kalian sungguh-sungguh memohon ampun sama Allah, sungguh-sungguh beribadah sama Allah, Allah akan memberikan petunjuk dan jalan keluar agar kalian bisa keluar dari jeratan hutang pinjaman online tersebut. Yang terpenting kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan terus-terusan memperjuangkan masa depan pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.